Bersama kita ketahui bahwa tujuan dari akuntansi yaitu menghasilkan sebuah laporan keuangan suatu perusahaan. Tapi untuk sampai pada tahap itu ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan, yaitu tahapan pencatatan, kemudian tahapan pengektisaran, dan yang terakhir tahapan pelaporan. Tahapan pencatatan terbagi lagi menjadi 3, yaitu pencatatan bukti transaksi, atau untuk kalian yang masih ingat tentang apa yang sudah kita pelajari mengenai apa sih itu cek, bagaimana sih Miss bentuk dari faktur, apa sih Miss kegunaan dari nota kredit, nota kontan, dilihat giro, dan semacamnya. Kemudian pencatatan yang kedua yaitu jurnal umum yang sudah kita pelajari juga dengan menggunakan mekanisme debit kredit, ya, atau biasa kita singkat dengan HUMPB, di mana harta, prive, dan beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Sedangkan UMPE, utang, modal, dan pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Untuk kali ini kita akan bahas yang namanya buku besar atau dalam istilah akuntansi general ledger yang merupakan tahap pencatatan terakhir dalam akuntansi. Untuk definisinya, buku besar sendiri merupakan kumpulan akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Yang kita tahu, jurnal sifatnya adalah mencatat semua transaksi yang sudah terjadi satu periode perusahaan. Bayangkan, jika perusahaan mencatat akuntansi atau mencatat transaksi yang terjadi dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan saja terdiri dari 30 bahkan 31 tanggal. Dan bayangkan lagi dalam 1 hari terjadi 5 transaksi bahkan lebih. Nah, bakal ada yang namanya kekeliruan dalam menghitung jika kita tidak menggunakan yang namanya buku besar. Nah, buku besar sendiri tidak hanya digunakan oleh perusahaan skala besar. Untuk skala kecil saja seperti laundry, bengkel, kemudian ada travel, mereka sudah menggunakan yang namanya buku besar. Ya, buku besar ini kegunaannya adalah untuk menghitung atau untuk mengetahui berapa lagi sih saldo kas kita yang ada di tangan, atau berapa lagi sih peralatan kita, atau sudah berapa sih uang yang sudah kita keluarkan dalam bentuk beban, begitu. Nah, atau dalam kelas kita punya yang namanya bendahara. Bendahara pegang yang namanya uang kas kelas. Nah, bendahara pasti punya yang namanya buku besar atau buku pencatatan yang isinya adalah kas. Nah, untuk buku besar, karena sifatnya adalah pengelompokan atau pengklasifikasian, maka setiap akun-akun memiliki buku besarnya masing-masing. Contoh, harta. Harta yang kita tahu bahwa dia punya kas, piutang, terdiri lagi dari sewa dibayar di muka, kemudian ada asuransi dibayar di muka, dan sebagainya. Maka buku besarnya pun demikian. Akan ada masing-masing buku besar. Ada buku besar kas, ada buku besar peralatan, ada buku besar sewa dibayar di muka, dan sebagainya. Begitu juga dengan beban. Yang kita tahu, beban yang artinya uang keluar pasti tidak hanya sekali keluar. Ya, ada yang namanya beban sewa, beban perlengkapan, ada beban asuransi, dan sebagainya. Dan buku besarnya pun demikian. Berarti masing-masing beban akan ada buku besarnya secara terpisah. Ada buku besar beban, ada buku besar beban sewa, ada buku besar beban perlengkapan, beban asuransi, dan sebagainya. Untuk bentuk dari buku besar sendiri secara umum terbagi menjadi 4, yaitu bentuk T, ada bentuk 2 kolom, bentuk 3 kolom, sampai ke bentuk 4 kolom. Nah, dalam perusahaan yang paling sering digunakan adalah bentuk buku besar 4 kolom atau biasa disebut dengan bentuk buku besar bersaldo. Nah, saldo atau kolom saldo yang terdapat dalam bentuk buku besar bersaldo digunakan untuk mengetahui selisih antara jumlah debit dan kredit. Di sini, Miss sudah lampirkan bagaimana bentuk buku besar dari bentuk T,
kemudian ada bentuk 2 kolom ya, dimana tetap ada nama akunnya, ada nomor akunnya, kemudian ada bentuk 3 kolom, tetap ada nama akun, ada kode akun, kemudian ada tanggal, keterangan, kolom referensi, debit, kredit, dan saldo. Kemudian ada bentuk buku besar 4 kolom. Nah, ini yang paling banyak atau paling sering digunakan di perusahaan karena bentuknya lebih spesifik dan lebih mudah untuk kita mengerti. Ini ada keterangan kolom. Nah, di sini Miss gunakan contohnya yaitu buku besar 4 kolom atau bersaldo. Pertama kita isi dulu nama akunnya. Contoh nama akunnya kita isi kas. Oke, kemudian ada nomor akun atau kode akun, kita isi dengan Miss buatnya 111 atau 111. Miss, untuk kode akun haruskah kita hafal? Tidak. Untuk perusahaan mereka punya ketentuannya masing-masing. Ada yang menggunakan angka Romawi, ada yang menggunakan huruf kapital, dan ada yang menggunakan keduanya. Paham? Nah, untuk kolom tanggal itu berisi tanggal transaksi yang sesuai dengan tanggal dari jurnal umum. Nah, karena kita sekarang lagi buat buku besar kas, nah di jurnal umum kita lihat tanggal berapa aja sih yang ada kas. Nah, tanggal itulah yang kita terangkan di sini. Kemudian ada kolom keterangan. Kolom keterangan berisi keterangan singkat atas transaksi apa yang terjadi. Contohnya tanggal 1. Biasanya tanggal 1 itu identik dengan penyetoran modal awal. Ada kas bertambah, modal bertambah. Berarti keterangannya kita buat penyetoran modal awal. Kemudian ada referensi berisi halaman jurnal ya. Kemudian ada debit ya, berisi angka yang terdapat dalam jurnal umum yang letaknya di debit. Contoh tanggal 1 tadi tuh kas bertambah, modal bertambah. Berarti kas bertambah di mana? Di debit, modal bertambah di kredit. Nah, ini buku besar kas. Berarti yang kita masukkan adalah kas yang ada di debit. Kemudian yang di kredit berisi angka yang terdapat dalam jurnal umum yang letaknya di kredit. Jadi sifatnya kita hanya memindahkan angka yang di jurnal umum tanpa mengganti posisinya debit atau kredit. Jika di jurnal umum kasnya di debit, maka di buku besar dia akan di debit juga, bukan malah dirubah ke kredit. Ya, jadi jika di jurnal umum, misalnya, jika di jurnal umum posisinya di debit, maka di buku besar pun posisinya akan di debit. Kemudian kita masuk ke kolom saldo. Nah, di saldo ini ada debit kredit. Nah, isinya adalah selisih ya, selisih antara jumlah debit dan kredit yang ada di 2 kolom sebelumnya. Nah, nih, kan ada tuh debit kredit, kemudian ada kolom lagi saldo debit kredit. Nah, selisihnya ini kita dapat dari angka di debit dan angka di kredit yang di 2 kolom sebelumnya. Ini ada contoh soalnya. Oke, nah ini ada perusahaan, ini tidak cantumkan namanya, itu terjadi tahun 2014 bulan Juli, ada tanggal 1 sampai tanggal 4. Kemudian Miss buatkan contohnya buku besar kas ya. Nah, kita isi dulu tanggalnya. Tanggal berapa aja sih yang ada kas? Coba sama-sama kita lihat. Ya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 4. Oke, kita terapkan di sana, di buku besar kita. Kemudian tanggal 1. Tanggal 1 kas bertambah, modal bertambah. Berarti transaksi apa yang terjadi? Benar, penyetoran modal awal. Kemudian tanggal 2, beban sewa bertambah, kas berkurang. Uang keluar, berarti membayar sewa. Benar. Kemudian tanggal 3 ada kas, ada pendapatan jasa. Kas bertambah, pendapatan bertambah, uang masuk, berarti menerima pendapatan. Tanggal 4, utang berkurang, kas berkurang. Kalau utang berkurang berarti kita sudah bayar ya, membayar utang usaha. Kemudian referensinya yaitu halaman jurnal. Nah, kebetulan nih jurnal umum kita hanya 1 halaman, berarti referensi kita adalah JU strip 1, jurnal umum halaman 1. Jadi Miss, bagaimana kalau misalnya jurnal umum kita terdiri atas 2 halaman? Lihat, misalnya kita sedang mengerjakan buku besar kas. Ada nggak di halaman 2-nya itu kas? Kalau misalnya ada kas di halaman kedua, maka di referensi kita buatnya JU strip 2,
khusus untuk tanggal yang ada di halaman kedua. Paham? Kemudian kita post tanggal 1 kasnya di mana? Di debit 850. Kemudian di saldonya tetap 850 karena belum ada transaksi yang terjadi sebelumnya. Kemudian tanggal 2 membayar sewa, kasnya di mana? Di kredit ya, 200. Oke. Nah, untuk kolom saldo isinya selisih. Jika dia sejenis ditambah, jika tidak sejenis dikurang. Contoh, debit ketemu debit ditambah, debit ketemu kredit dikurang, kredit ketemu debit dikurang, kredit tambah kredit atau kredit ketemu debit ketemu kredit ditambah. Saya ulangi, debit ketemu debit ditambah, kredit ketemu kredit ditambah, debit ketemu kredit dikurang, kredit ketemu debit dikurang. Jika dia sejenis ditambah, jika tidak sejenis dikurang. Nah, di debit ada 850, di kredit ada 200. Berarti kita kurangi 650 di debit. Kenapa di debit, Miss? Kenapa tidak di kredit? Nah, karena lebih besar angka yang di debit. Lebih besar angka 850 atau 200? Pastinya 850. Makanya kita letakkan hasil pengurangannya yaitu di debit. Kemudian tanggal 3 menerima pendapatan, kasnya di debit 150. Debit ketemu debit ditambah 650 tambah 158, 100 lagi-lagi di debit saldonya. Kemudian membayar utang. Bayar utang ada di kredit yaitu 700 ya. Jadi di saldonya debit ketemu kredit yaitu 800 dikurang 700 yaitu 100. Nah, 100 ini adalah saldo akhir dari kas ya, letaknya di debit. Jadi kalau misalnya nih kita sebagai accounting ditanya berapa lagi sih sebenarnya saldo akhir kas kita ya, atau bendahara di kelas berapa lagi sih sebenarnya saldo akhir kas kita. Nah, angka yang kita lihat adalah angka akhir di kolom saldo. Oke, selanjutnya mari kerjakan soal latihan untuk pertemuan 1 yang sudah Miss sediakan di link Google Drive berjudul soal latihan khusus untuk mata pelajaran akuntansi kelas 10 IPS. Oke, see you next meeting. Bye-bye.